Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di kelas terbuka. Kali ini kita akan belajar dan mengenal tentang Python ya, bahasa pemrograman Python. Jadi kalau kalian sudah siap, kita akan mulai dari sekarang. Oke, selamat datang teman-teman semua. Jadi kalian sekarang sudah memutuskan untuk belajar Python ya. Jadi sebenarnya apa sih bahasa pemrograman Python dan kenapa sih kita harus belajar pemrograman Python gitu. Jadi mungkin saya berasumsi bahwa teman-teman semua yang datang ke sini, yang nonton video ini berarti kalian pengen tahu mungkin atau sudah tahu atau kalian ingin belajar karena orang-orang bilang bahwa belajar Python itu gampang. Oke, kita akan mulai aja. Jadi pertama itu adalah kenapa sih kita harus belajar Python ya? Jadi kenapa orang-orang juga senang banget gitu sama bahasa pemrograman ini? Oke. Yang pertama, yang paling gampang itu adalah emang bahasa ini itu memang mudah dimengerti teman-teman semua ya. Jadi orang-orang itu sangat senang dengan Python karena sangat mudah. Oke. Jadi nanti kita akan lihat seberapa mudah sih Python itu. Yang kedua itu alasannya adalah bahwa gratis ya, jadi kita pakai Python itu gratis, berbeda gitu ya dengan bahasa lain gitu yang mungkin kita harus download dan berbayar gitu untuk ngodingnya gitu ya, misalkan kayak MATLAB itu harus berbayar, dan mungkin seperti Java SE dan itu harus langganan gitu ya, jadi ya Python sangat-sangat gratis. Oke teman-teman semua. Yang ketiga adalah bahasa Python itu sangat dinamis ya. Jadi kita bisa pakai paradigma apapun gitu ya, mau itu fungsional, mau itu object oriented atau mau misalkan prosedural gitu ya, itu bisa dipakai kita menggunakan Python gitu ya. Oke, satu lagi adalah ini sangat multiplatform teman-teman semua. Pertama, ini dipakai untuk web development. Ya, yang kedua dipakai juga di mobile apps, yang ketiga adalah dipakai juga untuk di desktop apps. Jadi lengkap sudah ya. Jadi si Python ini bahkan banyak juga dipakai di DevOps ya. Jadi dipakai untuk di server juga Python biasanya dipakai juga. Gitu. Jadi ini Python ini sangat-sangat versatile ya, atau sangat-sangat versatile, mungkin multitalenta kali ya. Oke, selanjutnya, dan mungkin ini adalah alasan terakhir di mana kalian itu pengen belajar Python ya. Itu adalah memang ini lagi nge-hype ya. Jadi Python itu sekarang bahasa yang lagi hype ya di kalangan-kalangan programmer. Apalagi kalangan-kalangan scientist gitu, kayak orang matematik gitu ya. Terus misalkan dari bisnis, dari finance gitu. Hype banget nih bahasa Python. Ya, pertama ya, mungkin karena banyak dipakai untuk data science teman-teman semua. Jadi sekarang itu Python itu lagi benar-benar naik daun karena sekarang kalian tahu bahwa yang namanya data science itu lagi naik daun juga gitu ya. Lalu, ini juga dipakai di robotics teman-teman semua ya. Untuk di teknik ini dipakai banget gitu untuk si bahasa Python ini. Yang ketiga, itu adalah machine learning. Jelas ya, machine learning ini adalah sekarang karena lagi hype juga. Orang-orang lagi pada belajar machine learning dan bahasa yang kita bisa pakai itu yang paling mudah adalah si Python ini gitu. Ya, dan kita bisa install di laptop kita, terserah mau laptopnya apa, nggak harus operating system tertentu, jadi kita bisa langsung pakai. Nah, yang keempat itu adalah data analisis ya. Ini teman-temannya si data science dan machine learning gitu. Jadi data analisis dipakai juga gitu ya. Ya, jadi orang-orang yang mau pakai probabilitas statistik dan sebagainya juga pakai Python gitu kan. Mantap. Oke. Dan yang terakhir adalah jelas ini adalah artificial intelligence teman-teman semua. Jadi si Python ini banyak dipakai juga untuk aplikasi-aplikasi artificial intelligence ya. Walaupun si modul yang dipakainya itu adalah modul C++ gitu. Tapi si Python ini dia bisa pakai dan connect sama C++ kayak misalkan TensorFlow dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi itu adalah kegunaan Python teman-teman semua. Jadi kalau kita bisa menguasai bahasa Python, insya Allah ya halalan toyiban kita bisa semua ini ngerjain semua ini gitu. Jadi one language one kill ya. Bukan deng, one language many kills. Oke, keren. Nah, pertanyaannya. Jadi kok bisa ya? Jadi kenapa Python bisa populer gitu? Ya, namanya aja udah nggak cocok dengan nama bahasa pemrograman gitu, Python gitu ya. Mungkin kalau C Sharp gitu ya, Java mungkin itu udah terkenal. Tapi kenapa Python ya? Jadi aneh banget gitu. Oke, coba kita lihat ya. Mungkin kita akan bandingkan dengan bahasa-bahasa yang lagi populer gitu ya. Yang pertama, mungkin bahasa yang kita ingin lihat adalah bahasa C++. Oke. Jadi, requirement atau codingan minimum di mana kita mau menampilkan hello world ya, world, ingat bukan word, bukan world, bukan what gitu ya.
world. Oke, hello world ya. Oke, C++ hello world-nya itu kayak gini teman-teman semua. Lihat, banyak banget ya. Dimana kita hanya menampilkan si kata hello world saja gitu ya. Itu ada include IOStream, ada integer main, integer arg, C, char cons, pointer argv gitu ya, array, waduh, std, cout, udah panjang deh ya. Belum lagi tambah tuh return 0 itu untuk apa coba. Oke, jadi kita pusing gitu. Oke, kalau gitu coba kita lihat bahasa yang lain ya. Bahasa Java ya. Opo kabare mas? Nah, bukan itu ya bahasa Java ya. Itu bahasa Jawa teman-teman semua. Nah, bahasa Java untuk menampilkan hello world saja itu membutuhkan sintaks seperti ini. Ya, ada class main, ada class main. Ya, untuk yang baru belajar programming, ada class main aja udah bikin pusing ya. Belum lagi ditambah public static void. What the hell is going on here ya? Ada main, ada string, terus di situ ada kurung-kurung kotak. Itu apa gitu kan? Terus belum lagi system.out, println, apa itu println? Print bacanya gimana lagi itu ya? Print nggak susah gitu kan? Ada hello world juga di situ. Oke, kalau gitu gimana dengan Python? Untuk menampilkan kata hello world saja itu sangat-sangat mudah teman-teman semua. Semudah kita menulis seperti ini. Look at this ya. Gampang banget gitu pakai Python untuk menampilkan hello world saja. Makanya Python makin populer di kalangan-kalangan orang-orang yang tidak punya background programming gitu, atau computer science, atau teknik informatika gitu, atau orang-orang teknik gitu ya. Jadi ya sangat-sangat mudah untuk dimengerti. Jadi untuk menampilkan hello world saja semudah dengan kita bikin kata print, terus dikurung-kurung, kasih hello world di situ. Keren ya. Dan pertanyaannya adalah siapa sih orang yang membuat bahasa Python ini? Ya, orang yang sangat-sangat jenius yang bisa membuat bahwa bahasa ini sangat mudah untuk dimengerti gitu. Oke, mau tahu orangnya? Ini dia orangnya. Ya, ini dia orangnya, buset ya. Bukan pawang ular juga kali. Tapi ini emang orangnya ya. Ini adalah orangnya dan dia suka dengan Python. Nggak ngeri juga ya. Tapi sebenarnya teman-teman sebuah si bahasa Python ini sendiri itu dikasih nama dari acara sirkus ya, itu adalah si Monty Python ya, makanya ditambahin namanya Python atau Python gitu. Oke, cari deh foto yang bagus ya. Mana, yang ini kali? Buset ya, mukanya kucel abis. Enggak, jangan yang ini. Kita ganti yang lain ya, yang gantengan dikit gitu. Nah, ini dia ganteng abis. Udah kayak bintang film aja nih si Babe. Oke. Siapa namanya? Siapakah dia? Dia adalah Guido van Rossum, teman-teman semua ya. Dia adalah seorang programmer dan dia adalah penemu dari atau pembuat bahasa Python ini. Ya, semuanya berawal dari tahun 1989. Oke, sekarang tahun berapa? Video ini dibuat tahun 2020, jadi it's a long time ago, teman-teman semua ya. Oke, jadi pertamanya itu dia itu bertemu dengan seseorang, ini dia, Andrew S. Tannenbaum. Aduh, susah namanya, Tannenbaum. Dia itu dari ini Vrije Universiteit ya, Amsterdam. Oke, dengan senyum-senyumnya yang sangat-sangat menawan, dia bertanya kepada Guido, Bro, asik, mantap. Sapsob, asik. Sapsob. Bro, situ tahu bahasa yang cocok buat amuba nggak? Wait. Hah, amuba? Amuba, bro? Iya, amuba. Weh, dengan sangat-sangat bangganya dia menyebut, iya, amuba. Oke. Amuba. Ini nggak tahu kenapa saya bikinnya kayak gini. Amuba. Bukan, amuba. Oh, ini amuba ternyata ya. Oh, komputer. Baiklah. Jadi, gimana bro? Gimana nih? Apa yang bisa saya bantu dengan amuba ini? Tapi amubanya kok kayak gitu ya? Oke. Jadi gini bro, kita lagi bikin distributed operating systemnya untuk si amuba ya. Kamu kan jago nih desain bahasa pemrograman, bantuin dong bikin ini nih operating system buat amuba. Terserah deh mau pakai bahasa apa. Tapi ya kalau bisa sih kita bisa nyambungin ini kan karena ini adalah salah satu cikal bakal dari yang namanya adalah cluster ya, server gitu. Jadi ini adalah multi komputer, networking, distributed, disatuin bareng sehingga kita butuh bahasa yang bisa menghandle ini semua. Oke, cincai bro, gaji gede ya.
Biasa ya, kalau kita udah berhubungan dengan klien pasti minta gaji gede, bener nggak? Oke, kalau begitu, sip, deal ya. Jadi akhirnya dimulailah tahun 1989. Tapi bentar, si Guido ini sebenarnya dia punya pengalaman apa sih sehingga dia bisa dipanggil oleh si Andrew ini untuk membuat bahasa Python gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman semua, si Guido van Rossum ini adalah salah satu dari orang-orang yang jago banget di bahasa ABC ya. Ini bukan merek sambel atau merek apa baterai gitu ya. Ini adalah ABC atau ABC dan Modula Plus gitu. Jadi ini sering dipakai karena bahasa ini adalah bahasa interpreted gitu. Jadi dia bisa pindah-pindah platform gitu ya. Jadi nggak usah lagi di-compile dan recompile kayak bahasa C++. Oke, akhirnya dimulailah developing Python teman-teman semua. 1989 dimulai dan akhirnya Python 1.0 dan diberi nama dari Monty Python. Itu adalah acara sirkus yang terkenal saat itu. Akhirnya pada Januari 1994 muncullah rilisan pertama. Nah, selanjutnya itu adalah seri 1.5. Jadi ini saya akan memasukkan versi-versi yang sangat-sangat milestones ya. Jadi versi-versi yang memang penting selain dari perubahan-perubahan untuk menambah performance gitu ya. Selanjutnya adalah di 1.5 Desember 97 akhirnya ditambahkan keywords argumen dan kompleks number ya untuk Desember 1997. Nah, di sini dia bekerja di CRNI ya, tempat dia mendevelop si Python ini setelah dirilis teman-teman semua. Nah, lalu 1.6 itu adalah September tahun 2000 ya. Nah, si license-nya ini dimasukin ke GPL compatible license ya. Jadi sebelumnya license-nya itu dia di bawah dari CRNI. Nah, di sini juga dirilis yang namanya adalah Python Distribution Utilities. Ini adalah package manager cikal bakal pertama ya dari si Python ini. Ada yang bilang namanya adalah cheese shop ya. Jadi kayak toko keju gitu. Itu adalah salah satu juga yang nempel ke si Monty Python acaranya sirkus itu ya, makanya ditambahinlah si distribution utilities ini. Lalu selanjutnya adalah rilisan selanjutnya itu akan ada di bawah beopen.com. Jadi orang-orang bisa mengakses si Python ini lewat beopen.com. Nah, mungkin kalau zaman sekarang mah kayak GitHub gitu ya. Jadi semua orang naruh reponya di GitHub. Gitu teman-teman semua. Selanjutnya adalah Python 2.0 dirilis di Oktober 2000 ya. Jadi ini adalah salah satu rilisan yang sangat penting untuk si Python ini. Jadi dia salah satunya adalah license-nya ada di bawah Python Software Foundation teman-teman semua. Jadi ada yang namanya Python Lab di mana orang-orang semua pindah ke sana untuk yang mendevelop si Python ini dan mereka bekerja di Python Software Foundation. Jadi udah ada foundation-nya ya. Jadi emang full open source nih. Lalu di sana juga ditambahin list comprehension dan garbage collection-nya. Oke. Nah, dari Python 2.0 ini muncullah yang namanya Python Enhancement Proposal atau disebut sebagai PEP atau PIP atau PEP gitu ya. Guardiola. Oke, Pep Guardiola ya. Nah, dari sini tuh jadi semua yang ada di tambahan-tambahan ya. Jadi enhancement itu kan sebenarnya perbaikan dan tambahan untuk bahasa Python ini akan dimasukkan ke PEP ini sebelum nantinya dieksekusi masukin ke si Python. Karena kebayang nggak sih saat kita bareng-bareng ngedevelop Python gitu ya, nanti orang-orang kan pengen nambahin ini, pengen nambahin itu. Nah, makanya ditambahkanlah si PEP ini biar penambahannya semuanya itu teratur gitu. Jadi nggak semua orang bisa nambah-nambahin aja gitu, seenak jidat. Oke. Nah, selanjutnya adalah 2.2 tahun 2001 Desember ya. Nah, di sini ditambahin kayak semacam integrasi dengan bahasa C, teman-teman semua. Jadi kalau di Python itu dia tidak ada tipe ya. Jadi tipenya itu hanya dikit ya. Jadi numbers, terus dia ada string, dan selanjutnya itu adalah boolean. Nah, akhirnya ditambahin lah tipe ini biar kalau kita mau pakai kayak di C gitu, ada float, ada double, dan sebagainya gitu ya. Lalu ditambahkan juga keyword class yang khusus untuk Python. Nah, selanjutnya adalah 2.5 September 2006, ditambahin with statement. Nah, ini kalau misalkan kalian udah belajar Python, pasti sangat-sangat familiar dengan kata with di sananya keywords-nya. Oke, akhirnya muncullah Juli 2010, itu adalah 2.7. Final dari si Python seri 2.x ya. Jadi pokoknya Python 2. Seriesnya itu akan selesai di 2.7 Juli 2010. Ya, jadi karena ada keterbatasan saat mereka ingin me-improve dari si bahasa Python ini sendiri, karena desain dari awalnya ternyata di luar ekspektasi dari penggunaan saat tahun 2010 ini. Nah,
si Python 2.7 ini akan terus disupport teman-teman semua, karena sekarang itu 2.7 itu banyak dipakai juga di operating system. Misalkan kayak di Linux sama di Mac OS ya. Jadi di sana itu udah di-install gitu si Python 2.7 ini dan masih dipakai. Dan ini itu akan habis masa berlakunya atau supportnya itu tahun 2020. Jadi tahun ini di mana video ini dibuat. Oke, terus gimana dong? Nah, tenang. Jadi sebenarnya ya tahun 2008 Desember, oke, jadi deket-deket sama yang 2.6 ya, itu tuh dirilis Python 3.0. Jadi sudah dimulai, jadi desain bahasanya itu dimulai lagi dari awal, ya biar lebih expandable dan bisa extensible juga. Nah, di sini langsung pertama kali rilis langsung multi paradigm, teman-teman semua ya. Jadi semuanya sudah diatur dan PEP ini ya yang tadi tuh Python Enhancement Proposalnya juga dibuat sedemikian rupa biar 2.7 dan 3.0 itu masih kompatibel ke depannya ya. Sampai 2020 teman-teman semua. Oke, jadi hati-hati ya. Jadi kalian kalau misalkan mau belajar Python, saran saya sih sekarang kita masuk ke Python 3 aja. Ya, jadi 2.7 udah nggak usah lagi kita pelajari, karena tahun ini dia bakal entet gitu. Oke. Selanjutnya adalah Juni 2009 muncullah 3.1. Nah, di sini ditambahin format string ya. Jadi kita sudah bisa memformat string dan menampilkannya ke layar, dan ada ordered dictionary juga. Keren ya. Oke, selanjutnya 3.2. Nah, ini ada stable ABI. Apaan tuh? Nah, ini. Jadi gini teman-teman semua. Saat kita nambahin modul di 3.1 gitu ya, nambahin modul atau package dari luar gitu ya. Nah, saat si Python-nya itu di-upgrade, dia itu tidak backward compatible gitu. Makanya sekarang ditambahin si stable ABI ini biar si Python-nya dia yang di-include atau dependensinya sama model lain itu nggak langsung di versinya, tapi di belakangnya ya. Jadi dia walaupun pakai modul yang lama, tapi kita misalkan dulu ya, misalkan udah ada framework Django nih misalkan. Nah, Django-nya dipakai di 3.1 gitu. Tapi saat kita pakai 3.0 itu nggak bisa gitu. Atau pas kita Python-nya di-upgrade ke 3.2 itu nggak bisa jalan gitu ya. Jadi kita harus update juga semuanya. Nah, itu ditanggulangi dengan si stable ABI ini gitu. Nah, selanjutnya 3.3 ditambahkanlah virtual environment. Ya, jadi di sini kita bisa men-sandboxing apapun yang kita instalkan gitu. Jadi kebayang nggak sih saat kita punya satu bahasa yang dimana kita bisa ngelakuin banyak hal. Nah, kalau kita pakai yang ada di sistem yang udah kita install, itu akan kebanyakan modul. Nah, makanya dipakailah virtual environment ini biar kita bisa bikin gitu satu-satu folder gitu ya, satu sandbox atau project yang dimana modulnya cuma ini aja. Nanti di sana modulnya apa aja gitu ya. Gitu, jadi beda banget. Kalau misalkan di bahasa lain mungkin kita harus install semuanya gitu ya, nggak ada sandboxing. Nah, di sini juga ditambahin implicit namespace ya, terus ada flexible string-nya, juga ada Python launcher untuk Windows ya. Kasihan ya Windows ya. Jadi di sini baru full support untuk Windows-nya di 2012 gitu. Oke, selanjutnya itu adalah 3.4 Maret 2014. Nah, di sini akhirnya si pip itu langsung ada di installernya, teman-teman semua. Jadi baru loh 2014 itu ya cuma 6 tahun yang lalu ya. Nah, di sini tuh jadinya kita bisa nginstal langsung package-nya tanpa harus menambahkan si pip itu terpisah gitu ya. Keren banget, akhirnya ditambah juga modul-modul lainnya. Nah, selanjutnya itu 3.5 ditambahin coroutine sini sebenarnya buat asynchronous ya dan matrix operation 2015 ya. Selanjutnya 3.6 ini adalah 2016, ada format string literal, underscore untuk numeric literal juga, ada variable annotations. Nah, ini yang keren sih. Jadi ini sekarang jadi apa ya? Jadi semacam tren gitu di mana kita bisa mengannotate variable yang ada di fungsi biasanya ya. Jadi itu ditambahin juga di Java ada, di C++ sudah mau gitu ya. Di bahasa lain juga udah mulai gitu. Lalu ada asynchronous generator sama comprehensions gitu ya. Jadi lihat perkembangan bahasanya itu justru lebih ngegas gitu di Python 3 gitu. Karena memang di desain awalnya sudah dibuatkan biar dia itu bisa dikembangkan dengan mudah. Oke, keren ya? Keren. 3.7 ini ada Juni 2018 ya. Ini ada postpone evaluation of type annotations. Nah, bagian ini saya juga nggak tahu apa itu artinya ya. Cuman bagian ini tuh dia disebutkan bahwa ini itu akan dilanjutkan nanti di Python 4. Nah, tapi nggak tahu kapan ya Python 4 ya. Cuman nanti si type annotation-nya itu bakal ada di Python 4 katanya. Ya, kata Bang Guido sih kayak gitu.
Oke, selanjutnya kenapa saya tahu? Karena saya temennya. Enggak juga dong. Oke, selanjutnya ya, itu ada Oktober 2019 ya, 3.8 gitu. Ini adalah yang seri stable sekarang saat video ini dibuat ya. Jadi yang rilis yang paling stabilnya itu ini gitu, yang sekarang. Nah, ini adalah ada sintaks baru, ini adalah sintaks untuk assignment yang kita bisa pakai nanti di for loop dan sebagainya. Lalu juga ada positional only parameter, di mana kita naruh nanti parameternya juga harus sesuai dengan posisinya gitu ya. Ada f-string juga, ini adalah untuk semacam regular expression ya, tapi dia khusus untuk string gitu, jadi bisa diformat. Apaan sih Bang, ngomong apa sih? Ya gitulah, nanti kita coba belajar ya. Ikutin makanya tutorialnya ya. Maksa ya. Terus modul-modul juga diimprove di 3.8. Nah, selanjutnya ini ya, jadi di tahun 2020 akan muncul 3.9 teman-teman semua. Nah, di sini akan ada warning ya untuk 2.7. Warning di mana bahwa hey, semua modul atau fungsi dari 2.7 itu akan hilang ya di masa depan gitu. Jadi akhirnya akan muncul deprecation warning ini. Ya, lalu ada dictionary merge gitu ya. Ini adalah salah satu yang paling ditunggu-tunggu gitu ya, di mana kita bisa nyatuin yang namanya dictionary gitu di 3.9. Lalu ada update operator juga. Nah, kayaknya ya, kalau misalkan tutorial yang di sini kita akan coba mengeksplor 3.9 teman-teman semua ya. Jadi biar nanti future proof gitu kita belajarnya ya. Nah, selanjutnya habis dari sini itu masih bingung ya, mau kemana arahnya? Apakah Python 4? Kalau Python 4 berarti pasti banyak yang berubah. Apakah jadi 3.10? Nah, kalau dari sejarahnya, Python tidak pernah lebih dari 9 gitu. 1.6, 2.7, 3.9. Nah, kita nggak tahu nih, apakah nanti jadi Python 4 atau enggak. Kalau jadi Python 4, berarti saya harus meremake lagi tutorialnya. Oke, teman semua. Oke ya, jadi itu adalah sejarahnya. Lihat, sejarah panjang ya. Hampir 30 tahun lebih nih. Lebih banget sih, 30 tahun lebih ya ini. Jadi udah 31 tahun. Jadi ya, itu berarti harusnya sih udah dewasa gitu. Oke, selanjutnya ya. Jadi kalau gitu, kalau kita mau belajar Python, selanjutnya adalah apa yang dibutuhkan ya untuk mulai belajar Python. Oke, yang pertama adalah jelas kita butuh si Python-nya ya. Jadi si program Python-nya kita butuh, dan kita bisa memprogramnya dengan pertama ya, kita bisa menggunakan yang namanya IDE. Itu adalah Integrated Development Environment. Contohnya PyCharm ya, yang mungkin kalian juga sering dengar kalau bikin program Python pakai PyCharm. Bisa ya. Terserah kalian mau install itu, bebas. Yang kedua adalah menggunakan Interactive Python Shell ya. Jadi di sini tuh kita bisa pakai Interactive Python Shell. Contohnya misalkan pakai IPython ya, terus kalian jalanin di Spider, bisa juga, bisa dipakai di Jupyter Notebook juga gitu ya. Jadi kita bisa pakai interaktif kayak gitu. Karena dia interpreted jadi bisa interaktif teman-teman semua ya. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah menggunakan text editor. Ini adalah mungkin salah satu favorit saya kalau kita mau ngedevelop Python, karena bagaimanapun juga kita kalau pakai Python, kita butuh memanage si package-package-nya gitu. Jadi kalau pakai text editor kayaknya lebih enak untuk kita memanage si package-nya. Oke, berarti kalau di tutorial ini, di kelas terbuka, kita mau pakai apa nih text editornya? Kita akan pakai text editor Visual Studio Code. Oke? Jadi kita akan pakai Python dan Visual Studio Code, dan ini dua-duanya bisa diinstal di operating system mainstream ya, apapun. Jadi misalkan kayak Windows, kalau mau di Windows bisa, mau di macOS bisa, mau di Linux bisa. Jadi habis dari sini kita akan lihat tutorial instalasinya. Jadi kalian pilih, oke, kalian mau pakai Windows, kalian pilih operating systemnya, mau pakai Apple, silakan pilih. Yang Linux itu akan sama-sama mirip banget dengan yang di Apple. Jadi ya, kalau misalkan kalian siap untuk belajar, selamat belajar. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya, di mana kita akan mulai menginstal, dan habis itu kita baru belajar bahasa Python-nya. Oke teman-teman semua, see you in the next video. Keep coding, stay awesome, and bye!